Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam meyakini adanya kehidupan setelah berakhirnya kehidupan dunia, yakni masuk surga atau neraka. Selain dari golongan manusia, sejumlah hewan disebut akan masuk surga. Keterangan mengenai hewan yang masuk surga ini termuat dalam kitab Misikatul Anwar karya Imam Al-Ghazali, yaitu dikatakan roh sejumlah makhluk, khususnya dari kalangan hewan, akan menuju alam kekal bersama jasadnya. Hewan-hewan ini akan masuk surga bersama kaum mukmin. Muqatil menyebutkan setidaknya ada 10 hewan yang akan masuk surga. Hewan yang masuk surga diantaranya, yang pertama adalah buruk, tunggangan Nabi Muhammad SAW. Buruk merupakan hewan surga yang dipilih malaikat Jibril untuk menjadi tunggangan Nabi Muhammad SAW. Menempuh perjalanan Isra Mi'raj, buruk itu terpilih karena kerinduannya berjumpa dengan sang Nabi Muhammad SAW. Nama buruk sendiri berasal dari kata borku, yang berarti kilat. Pasalnya ia melaju dengan sangat cepat secepat kilat, sehingga mempersingkat waktu tempuh Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga ke Sidratul Muntaha dengan hanya waktu 1 malam. Menurut sejumlah riwayat, buruk merupakan hewan seperti kuda, berbulu putih, memiliki sayap di kedua pahanya. Ukuran tubuhnya lebih besar dari keledai, namun lebih kecil dari kuda. Kelebihannya selain berjalan cepat, kaki depannya bisa terangkat saat jalan menurun, dan kaki belakang terangkat saat jalan menanjak. Kelak hewan ini akan kembali masuk surga. Demikian seperti hadis riwayat Abu Ya'la dan Ibnu Mas'ud. Yang kedua adalah unta Nabi Soleh. Allah memberi mukjizat kepada Nabi Soleh berupa unta hamil yang keluar dari batu. Unta itu menghasilkan susu segar yang dapat dinikmati orang-orang sekampungnya. Namun di antara penduduk Samud, ada yang jahat dan sampai tega membunuh unta tersebut. Akibat perbuatan kaum Samud itu, Allah menurunkan azab hujan batu kepada mereka. Nabi Soleh dan orang-orang beriman selamat, sementara mereka binasa. Dikabarkan unta ini diperkenankan Allah untuk masuk surga. Mukjizat dan kerasulan Nabi Soleh pun diabadikan di Al-Quran. Dan kami telah mengutus kepada kaum Samud, saudara mereka Soleh. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dan Tuhanmu. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu, maka biarkanlah dia makan di bumi Allah. Dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun, yang karenanya kamu akan ditimpa siksaan yang pedih." Kemudian yang ketiga adalah anak sapi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang sulit mendapatkan keturunan. Berbagai usaha sempat ditempuhnya bersama istrinya Sarah, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala belum juga mengabulkannya. Pada suatu hari datanglah 3 tamu yang tak dikenal ke rumahnya. Sebagai orang yang gemar memuliakan tamu, Nabi Ibrahim alaihissalam tetap memuliakan mereka dengan hidangan. Hidangan itu berupa daging anak sapi panggang. Sayangnya ketiga tamunya tidak mau menyentuh hidangannya sedikit pun. Rupanya ketiga tamu itu jelmaan malaikat yang diutus Allah. Mereka datang membawa kabar bahwa Nabi Ibrahim dan istrinya akan segera mendapatkan anak. Anak itu tak lain adalah Ishak. Sebagai ganjarannya, anak sapi yang disembelih itu diberi balasan masuk surga. Lebih lengkapnya kisah ini tercantum dalam surat Az-Zariyat ayat 24-30. Hewan yang masuk surga yang keempat adalah kambing gunung Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah diuji Allah untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Ujian itu sungguh berat mengingat menunggu kehadiran Ismail bukanlah waktu yang singkat, namun berkat keikhlasan dan kepatuhannya kepada Allah, Ibrahim berkenan menuruti perintahnya. Demikian putranya Ismail. Hingga pada suatu ketika hendak disembelih, Nabi Ismail alaihissalam diganti dengan seekor kambing yang gemuk dan sehat. Rupanya begitu cepat malaikat mengganti dan menyelamatkannya dari penyembelihan sang ayah. Cerita dramatis ini pun dimuat dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Asy-Syaffat, yaitu ayat 102-107. Dan berawal dari kisah ini, kita disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha.
Kemudian hewan yang kelima adalah hudhud Ratu Bilqis. Burung hudhud termasuk jenis burung pelatuk yang disebut Allah dalam Al-Quran surat An-Naml, yaitu ayat 20-40. Burung ini ditugasi Nabi Sulaiman mencari kabar ke daerah lawan, salah satunya kabar dari negeri Saba. Sepulang dari satu perjalanan, burung hudhud melaporkan kepada Nabi Sulaiman bahwa dirinya menjumpai perempuan dengan segala kekayaan, namun masih menyembah matahari. Rupanya Allah memberikan keistimewaan pada burung itu berupa kemampuan fisik dan juga daya jelajah yang hebat, sehingga dapat terbang jauh dan tidak pernah tersesat. Awalnya Nabi Sulaiman tidak percaya dengan apa yang disampaikan sang burung, hingga ia pun kembali mengutusnya membawa seruan dakwah kepada Ratu Bilqis di negeri Saba. Hudhud diperintah untuk mengamati tanggapan Ratu Saba. Mendapat surat kiriman Ratu Bilqis, segera mengumpulkan para pembesar kerajaan. Mereka kemudian berunding apa yang harus dilakukan untuk merespon surat Sulaiman. Hasilnya adalah mengirim utusan untuk mengantarkan hadiah kepada Raja Sulaiman di Yerusalem. Burung hudhud terbukti benar telah menunjukkan tentang kerajaan Saba yang tidak diketahui oleh Sulaiman alaihissalam. Berkat jasanya burung hudhud pun dijamin Allah masuk surga. Kemudian yang keenam adalah semut Nabi Sulaiman. Hewan berikutnya yang dijamin akan masuk surga ialah semut-semut yang berbincang dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kisahnya berawal dari perjalanan Nabi Sulaiman dengan pasukannya di sebuah daerah. Di tempat perjalanan mereka melewati sebuah lembah yang disarangi semut. Melihat kedatangan Nabi Sulaiman alaihissalam, Raja Semut langsung memerintahkan rakyatnya untuk masuk ke dalam sarang. Alasannya agar mereka tidak terinjak-injak oleh pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam. Mendengar instruksi Raja Semut kepada rakyatnya, Nabi Sulaiman alaihissalam meminta pasukannya berhenti seraya memberi kesempatan kepada kawanan semut memasuki sarang. Setelah kawanan semut masuk sarang, Nabi Sulaiman berbincang dengan Raja Semut. Dari pembicaraannya, terungkaplah tujuan Raja Semut yang sesungguhnya. Ternyata ia memerintahkan kawanannya masuk sarang bukan khawatir terinjak pasukan Nabi Sulaiman, melainkan semut-semut takut merasa takjub melihat kemegahan pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam, sehingga melupakan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hewan yang ketujuh adalah anjing Ashabul Kahfi. Kisah anjing Ashabul Kahfi ini bersamaan dengan kisah sekelompok pemuda yang tertidur di dalam gua dan terbangun setelah 3 abad kemudian. Bayangkan saja, mereka tertidur di dalamnya selama 309 tahun. Tujuan awal mereka masuk ke dalam gua adalah melarikan diri dari kekejaman Raja Daqyanus yang dikenal pemimpin yang ingkar. Setelah masuk gua, pemuda Ashabul Kahfi yang terdiri dari 7 orang dan ditemani seekor anjing itu dibuat tertidur oleh Allah selama ratusan tahun. Begitu terbangun dari tidur, mereka berhasil lolos dari kerajaan Raja Daqyanus dan hidup di zaman yang sudah lebih baik dari sebelumnya. Kisah ini pun diabadikan Al-Quran dalam surah Al-Kahfi ayat 9-22. Kemudian hewan yang ke-8 adalah ikan yang menelan Nabi Yunus. Dikisahkan perjalanan dakwah Nabi Yunus alaihissalam mendapat penolakan keras dari kaum Ninawa. Alasan penolakan mereka adalah karena Nabi Yunus seorang pendatang, hingga akhirnya Nabi Yunus alaihissalam merasa putus asa dan pergi menaiki kapal yang penuh dengan muatan. Di tengah perjalanan, badai besar menghadang kapal yang ditumpanginya. Akibatnya satu persatu muatan dibuang ke laut, termasuk muatan orang. Saat diundi, keluar nama Yunus dan mengharuskan dirinya melompat ke laut. Sesaat melompat ke laut, Nabi Yunus langsung ditelan ikan besar. Akibatnya sang Nabi bertahan selama 40 hari di dalam perut ikan. Selama itu ia senantiasa berdoa dan memohon ampun kepada Allah. Ia merasa bersalah karena meninggalkan kaumnya begitu saja. Setelah dirinya berhasil keluar dari perut ikan, Nabi Yunus kembali menemui kaumnya.
Setelah bertemu dengan mereka, Nabi Yunus pun terkejut karena melihat orang-orang Ninawa telah beriman kepada Allah. Rupanya sejak Nabi Yunus pergi dan badai besar menimpa kaum Ninawa, mereka baru sadar bahwa apa yang dikatakan Nabi Yunus adalah benar. Di saat yang sama, Allah pun menyelamatkan Nabi Yunus dari badai besar dan memerintahkan ikan menelan serta mengeluarkannya dengan selamat. Kemudian hewan yang kesembilan adalah sapi betina Bani Israel. Pada zaman Bani Israel, hidup seorang laki-laki kaya raya yang dibunuh oleh orang yang tak dikenal. Masyarakat pun terkejut dan ingin mengetahui pembunuhnya. Mereka lalu menemui Nabi Musa untuk meminta nasihat. Lantas Nabi Musa memohon pertolongan kepada Allah dan mendapatkan perintah untuk menyembelih sapi betina dengan ciri-ciri tertentu. Beberapa cirinya seperti tidak boleh terlalu tua dan muda, memiliki kulit yang bersih, dan tidak pernah membajak sawah. Sampai pada akhirnya, sapi dengan karakteristik tersebut ditemukan. Setelah sapi disembelih, Nabi Musa memukulkan dagingnya kepada jasad laki-laki yang dibunuh tadi. Di luar dugaan, jenazah itu benar-benar bangkit dari kematiannya. Nabi Musa pun bertanya, "Siapa yang membunuhmu?" Jenazah itu menjawab bahwa orang yang membunuhnya adalah kerabatnya sendiri. Sebagai balasannya, sapi itu pun kelak akan masuk surga. Kemudian hewan yang ke-10 adalah keledai Nabi Uzair. Dalam suatu perjalanan menunggang keledai, Nabi Uzair alaihissalam berhenti di sebuah desa yang hancur akibat peperangan. Tulang-tulang manusia berserakan di mana-mana. Dalam hati Nabi Uzair sempat bertanya-tanya, bagaimana Allah menghidupkan tubuh-tubuh hancur ini seperti ini? Allah menjawab pertanyaannya. Ia ditidurkan di bawah pohon desa selama 100 tahun. Tubuhnya sampai hancur dengan tanah, begitupun keledainya. Ketika Nabi Uzair terbangun, tubuhnya kembali utuh. Saat itu pula dirinya menyaksikan kekuasaan Allah, membangkitkan keledainya yang sudah hancur jadi tulang, bahkan yang sudah menjadi tanah. Berkat jasanya menjadi bukti kekuasaan Allah, keledai itu pun dijamin masuk surga.